Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh ketegangan tentang seseorang yang nyaris menjadi korban dari pemilik pesugihan monyet. Perjalanan yang dimulai dengan rasa penasaran berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan sahabat semua sangat membantu dalam menyebarkan kisah-kisah hikmah dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Simak cerita ini sampai akhir, dan bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang mencekam. Perjalanan ini bermula dari keinginan kami bertiga untuk mencari suasana baru. Aku, Randy, dan Sandi sudah bosan dengan hiruk-pikuk kota, ingin menikmati keheningan alam di desa yang masih asri. Randy yang pertama kali mengusulkan perjalanan ini setelah mendengar cerita tentang sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa itu jarang dikunjungi orang luar, namun katanya memiliki pemandangan yang luar biasa indah dan jalur pendakian yang masih perawan. Kami bertiga mengendarai motor, menempuh perjalanan selama hampir 5 jam. Awalnya jalanan masih ramai, tapi semakin jauh kami melaju, semakin sepi suasana di sekitar. Kami melewati hamparan sawah luas, hutan lebat, hingga akhirnya memasuki jalan berbatu yang hanya cukup untuk 2 motor berpapasan. Matahari mulai meredup di ufuk barat, dan hawa dingin perlahan merayap ke kulit. Ini masih jauh, nggak sih? Tanya Sandi yang mengemudi di depan. Harusnya sih udah dekat. Tapi kenapa nggak ada rumah penduduk ya? Jawabku, mulai merasa ada yang janggal. Tak lama kemudian, kami melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Seorang kakek tua duduk di depan, mengenakan sarung lusuh dan menatap kami dengan sorot mata tajam. Kami berhenti untuk bertanya arah. Kakek, kami mau ke desa itu. Apa jalannya benar lewat sini? Tanyaku dengan sopan. Kakek itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara parau. Benar, tapi kalian sudah kemalaman. Tidak ada penginapan di sana. Randy yang selalu santai menimpali. Kita bawa tenda, kek. Bisa tidur di luar. Kakek itu menggeleng pelan. Jangan tidur di luar. Pergilah ke rumah kosong di ujung desa. Dulu sering disewakan untuk orang luar. Aku dan Sandi saling pandang. Ada sesuatu dalam nada bicara kakek itu yang terasa aneh. Seolah ada hal yang ingin ia sampaikan, tapi tak bisa. Namun, karena tak ingin berdebat, kami mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Saat akhirnya kami sampai di desa, tempat itu benar-benar terasa berbeda. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri berjajar, tapi hampir semua tertutup rapat. Tak ada cahaya dari dalam, tak ada suara kehidupan. Sepi banget, ya? Gumamku pelan. Kami mencari rumah yang dimaksud oleh kakek tadi. Letaknya sedikit terpencil, di ujung desa, berdiri di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi. Rumah itu terlihat tua, catnya mengelupas, dan jendelanya tampak berdebu. Kayaknya ini deh, ujar Sandi. Randy mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Aku mencoba memutar knopnya, dan anehnya, pintu langsung terbuka. Di dalam, suasana lebih mencekam. Ruangan itu gelap dan berbau lembab. Perabotan kayu tua masih tersusun rapi, seolah baru saja ditinggalkan pemiliknya. Sebuah foto lawas tergantung di dinding, memperlihatkan seorang pria dengan tatapan dingin dan seekor monyet duduk di pundaknya. Aneh banget. Rumah kosong tapi masih ada barang-barangnya. Gumamku. Sandi menyalakan senter dan mengamati sekeliling. Udahlah, kita tidur aja. Besok pagi kita bisa lihat-lihat desa ini lebih jelas. Kami pun menggelar sleeping bag di lantai dan berusaha tidur. Tapi saat mataku hampir terpejam, aku mendengar suara gemerisik dari luar jendela, seperti sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Lalu, samar-samar terdengar suara cekikikan kecil. Aku membuka mataku perlahan. Jantungku berdegup lebih cepat. Suara itu terdengar jelas, seperti tawa kecil yang sengaja ditahan. Aku melirik ke arah Randy dan Sandi. Mereka tampak sudah tertidur pulas, tidak terganggu sedikitpun oleh suara aneh di luar sana. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya imajinasiku saja. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Seakan-akan ada seseorang, atau sesuatu, yang sedang mengintip dari balik jendela. Dengan hati-hati, aku mengangkat kepalaku sedikit dan mengarahkan pandangan ke jendela kayu yang setengah terbuka. Samar-samar,
Aku melihat siluet kecil bergerak cepat di antara bayangan pohon. Dadaku terasa sesak. Rasa takut mulai merayap ke dalam pikiranku. Tiba-tiba, sesuatu mengetuk kaca jendela. Toh, toh, toh. Aku tersentak. Tubuhku menegang. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba membangunkan Sandi yang tidur di sebelahku. Sandi, bangun, bro. Bisikku sambil mengguncang lengannya. Apaan sih? Sandi membuka matanya dengan malas. Lu dengar suara tadi nggak? Tanyaku dengan suara pelan. Sandi mengernyit, berusaha mendengarkan. Namun, suasana kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang berhembus melewati celah-celah rumah tua ini. Ah, mungkin cuma hewan. Gumamnya sebelum kembali menarik selimut dan memejamkan mata. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin Sandi benar. Mungkin hanya suara hewan liar yang berkeliaran di luar. Tapi, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit rumah yang gelap. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari jendela, melainkan dari atap rumah. Seperti sesuatu yang sedang berlari kecil di atas sana. Langkah-langkah cepat yang terdengar aneh, karena ritmenya tidak seperti suara kaki manusia. Terlalu ringan, terlalu gesit. Aku menegakkan tubuh dan menatap ke arah Randy. Dia masih terlelap dengan posisi miring membelakangi kami. Namun, ada yang aneh. Napasnya terdengar sedikit berat, seperti sedang bermimpi buruk. Aku menggoyang tubuhnya pelan. Ren, bangun. Lu mimpi buruk ya? Namun, bukannya menjawab, tubuh Randy justru sedikit bergetar. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara gumaman yang tidak jelas. Seolah-olah dia sedang mengucapkan sesuatu, tapi dalam bahasa yang asing. Aku dan Sandi langsung saling pandang. Kali ini wajah Sandi pun berubah tegang. Ren? Lu nggak apa-apa? Sandi berusaha menggoyang tubuh Randy lebih keras. Perlahan, Randy membuka matanya. Tapi yang kami lihat saat itu membuat kami terpaku ketakutan. Mata Randy tidak seperti biasanya. Sorotnya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Bibirnya bergerak, menggumamkan kata-kata yang semakin lama semakin cepat. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara monyet melengking keras. Iye, iye. Lalu, seolah ada yang mengetuk pintu dengan kasar. DUG, DUG, DUG. Aku merasakan dadaku berdegup semakin cepat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini? Kami bertiga membeku. Suara ketukan di pintu semakin keras, disertai lengkingan monyet yang mengerikan. DUG, DUG, DUG. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Sandi melirik arah pintu dengan wajah pucat, sementara Randy masih berbaring dengan sorot mata kosong. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Aku menahan napas, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang segera berlalu. Namun, saat aku mencoba bergerak mendekati jendela, terdengar suara pelan, suara nafas berat dari luar pintu. Huoh, huoh. Kami bertiga saling pandang. Sandi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kami tidak bersuara. Aku mengangguk, sementara Randy masih dalam kondisi setengah sadar. Perlahan, pintu yang tadinya tertutup rapat mulai bergerak. Engsel kayunya berdecit pelan, membuat suasana semakin mencekam. Saat celah pintu terbuka sedikit, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sepasang mata merah menyala menatap langsung ke dalam kamar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Sandi menarikku mundur, sementara Randy mulai bergumam dengan suara aneh lagi. Ia datang, ia datang. Aku menoleh ke arah Randy dengan ngeri. Suaranya bukan suara biasanya. Ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Pintu semakin terbuka. Sosok itu kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya pendek, kurus, dengan rambut lebat yang menutupi wajahnya. Tangan dan kakinya panjang, seperti monyet. Namun, sorot matanya penuh kebencian dan haus darah. Sandi berusaha meraih senter yang ada di dekatnya dan menyorotkan cahaya ke arah sosok itu. Begitu terkena cahaya, sosok itu melengking marah dan mundur beberapa langkah. Namun, bukannya pergi, dia justru tertawa pelan. Kalian tidak akan bisa lari. Suaranya parau dan dingin, seolah bukan berasal dari makhluk manusia. Aku mencengkeram lengan Sandi dengan erat, sementara Randy tiba-tiba duduk tegak. Matanya kosong, wajahnya kaku,
dan bibirnya bergerak cepat, menggumamkan sesuatu yang semakin lama semakin cepat. Lalu, dia menoleh ke arahku dengan ekspresi yang bukan miliknya. Tuan ingin bertemu dengan kalian. Aku dan Sandy langsung merinding. Siapa yang dimaksud dengan Tuan? Dan kenapa Randy tiba-tiba berbicara seperti itu? Di luar rumah, suara monyet-monyet kembali terdengar. Semakin banyak, semakin mendekat. Aku dan Sandy hanya bisa terpaku. Tubuh kami gemetar melihat perubahan pada Randy. Wajahnya tetap wajah teman kami, tapi ada sesuatu yang asing dalam sorot matanya. Di luar, suara monyet semakin riuh, bersahut-sahutan seperti tengah berpesta. Sosok berambut lebat di ambang pintu masih berdiri diam. Matanya yang merah menyala terus mengawasi kami. Tiba-tiba, Randy berdiri dengan kaku, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dengan langkah pelan, dia berjalan menuju pintu, ke arah sosok mengerikan itu. Randy, mau kemana lu? Aku berusaha menarik tangannya, tapi dia sama sekali tidak merespons. Sandy cepat-cepat meraih sebuah kayu dari lantai dan mengayunkannya ke arah sosok itu. Namun, sebelum kayu itu mengenai tubuhnya, sosok tersebut menghilang begitu saja. Hanya suara tawanya yang masih terdengar. Hehehe, kalian tidak bisa lari. Tuan sudah menunggu. Aku dan Sandy langsung saling berpandangan. Tanpa pikir panjang, kami menarik tubuh Randy dan menyeretnya ke dalam kamar, lalu menutup pintu dengan keras. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Begitu pintu tertutup, tubuh Randy tiba-tiba tersentak hebat dan mulutnya berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Tolong, jangan bawa aku. Jangan. Tangannya mencakar-cakar lantai, kakinya menendang udara. Wajahnya kini ketakutan, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Aku mencoba menenangkannya, tapi dia terus berteriak, lalu tiba-tiba suaranya berubah. Kalian tidak akan bisa kabur. Dia sudah menandai kalian. Suara itu bukan suara Randy. Suara itu berat dan menyeramkan. Sandy langsung meraih botol air di dekatnya dan menyiramkan air ke wajah Randy, berharap bisa menyadarkannya. Tubuh Randy tersentak, lalu ambruk ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi wajahnya. Dia menatap kami dengan mata yang sekarang kembali normal. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga, katanya dengan suara bergetar. Tanpa banyak bertanya, aku dan Sandy langsung mengangguk. Kami meraih tas dan bersiap untuk keluar dari rumah ini. Namun, saat kami membuka pintu, di depan rumah, berdiri seorang pria tua berbaju hitam dengan tongkat kayu di tangannya. Di belakangnya, puluhan monyet hitam duduk berjajar, menatap kami dengan mata kosong. Pria itu tersenyum tipis. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Aku merasakan darahku membeku. Pria tua itu melangkah maju, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme yang mengancam. Sorot matanya tajam, penuh kuasa. Di belakangnya, puluhan monyet hitam masih duduk diam, seperti pasukan setia yang menunggu perintah. Aku dan Sandy berdiri mematung, sementara Randy masih terengah-engah di samping kami. Kalian sudah melanggar batas. Suara pria itu terdengar dalam dan bergetar. Tak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat ini tanpa seizin Tuan. Aku menelan ludah, tengkuku terasa dingin. Sandy mencoba memberanikan diri. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya menginap di rumah ini. Kami tidak ingin ikut campur urusan kalian. Pria tua itu tertawa pelan. Tawanya aneh, seperti suara menggeram yang bercampur dengan desisan monyet. Tidak ingin ikut campur, katanya dengan nada mengejek. Kalian sudah melihat, kalian sudah mendengar, dan lebih dari itu, kalian sudah disentuh oleh kekuatan Tuan. Aku dan Sandy saling berpandangan. Kalian punya dua pilihan, lanjutnya. Tinggalkan nyawa kalian, atau tinggalkan sesuatu yang lebih berharga. Aku merinding. Apa maksudmu? Pria itu mengangkat tangannya. Monyet-monyet di belakangnya langsung melompat turun dari tempat mereka dan bergerak mendekati kami. Aku bisa melihat lebih jelas sekarang. Mata mereka bukan sekadar merah menyala, tapi seperti ada bara api yang berkobar di dalamnya. Randy mencengkeram lenganku dengan kuat. Suaranya gemetar. Jangan dengarkan dia. Dia ingin mempersembahkan kita untuk pesugihannya. Pria itu tersenyum lebih lebar. Kalian anak-anak cerdas. Benar, Tuan membutuhkan darah baru, atau kesepakatan baru. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Jika kalian ingin hidup, serahkan satu orang dari kalian,
dan 2 lainnya bisa pergi. Perutku terasa mual mendengar tawaran mengerikan itu. Sandy mengepalkan tangannya, napasnya memburu. Kita tidak akan menyerahkan siapapun. Pria itu menghela napas seolah kecewa. Sayang sekali. Tiba-tiba, dia mengangkat tongkatnya, dan dalam sekejap, salah satu monyet hitam melompat ke arahku dengan kecepatan luar biasa. Aku berteriak dan mundur, nyaris terjatuh. Sandy mencoba menghalau monyet itu, tapi makhluk itu bergerak terlalu cepat. Randy tersungkur, tubuhnya kembali kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara aneh, suara berat yang bukan miliknya. Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah menjadi milik Tuan. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa kaku. Pria tua itu berjalan mendekat, menatap kami dengan mata penuh ancaman. Ini adalah takdir kalian. Aku dan Sandy hanya bisa terpaku, sementara Randy semakin menggeliat di tanah. Malam ini belum berakhir, dan kami masih belum tahu bagaimana cara keluar dari neraka ini. Randy terus menggeliat, tubuhnya tersentak-sentak seolah ada sesuatu yang merasukinya. Dari mulutnya keluar suara geraman rendah, seperti suara monyet yang marah. Aku dan Sandy berdiri terpaku, sementara pria tua itu masih menatap kami dengan senyum menyeramkan. Pilih sekarang, katanya. Serahkan salah satu dari kalian, atau semua akan menjadi milik Tuan. Aku merasakan lututku melemas. Otakku berputar mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Monyet-monyet hitam semakin mendekat, mata mereka menyala dalam gelap. Sandy tiba-tiba berbisik di telingaku. Kita harus lari. Kalau kita tetap di sini, kita mati. Aku mengangguk cepat. Tapi bagaimana? Monyet-monyet itu mengepung kami dari segala arah. Lalu, sesuatu terjadi. Randy tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya. Tubuhnya melenting ke belakang dan kepalanya membentur tanah. Dalam sekejap, semua monyet yang mengelilingi kami melompat mundur, seolah ketakutan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Randy, tapi ini adalah kesempatan kami. Sekarang. Sandy menarik tanganku dan kami langsung berlari sekencang mungkin ke arah hutan. Pria tua itu mengangkat tongkatnya dan berteriak, "Jangan biarkan mereka pergi." Tiba-tiba, puluhan monyet berlari mengejar kami, lincah melompat dari satu pohon ke pohon lain. Suara mereka memenuhi udara, seperti lolongan binatang liar yang haus darah. Aku terus berlari, napasku memburu. Di belakangku, Sandy berusaha menyeret tubuh Randy yang masih setengah sadar. Aku melihat sebuah jalan setapak di tengah hutan, samar-samar diterangi cahaya bulan. Ke sana! Aku menunjuk ke arah jalan itu. Kami berlari sekencang mungkin. Dari belakang, aku bisa mendengar suara pria tua itu tertawa. Kalian pikir bisa kabur? Hutan ini adalah milik Tuan. Monyet-monyet itu semakin mendekat. Salah satu dari mereka melompat dan mencakar punggungku. Aku berteriak kesakitan, merasakan darah hangat mengalir di kulitku. Sandy mengayunkan batang kayu yang diambilnya dari tanah, berhasil menghantam salah satu monyet yang mencoba menerkamnya. Kami terus berlari tanpa henti, meskipun tubuh kami hampir kehabisan tenaga. Lalu, aku melihat sesuatu di depan. Sebuah sungai yang mengalir deras, dengan batu-batu besar di sepanjang tepinya. Sandy menoleh ke arahku. Kita harus loncat. Aku menelan ludah. Air sungai terlihat deras, tapi aku tahu tidak ada pilihan lain. Tanpa berpikir panjang, kami langsung melompat ke dalam sungai. Air dingin langsung membekap tubuhku, menarikku ke dalam arus yang kuat. Aku berusaha berenang ke permukaan, tapi arusnya terlalu deras. Aku hanya bisa berharap bahwa sungai ini bukan akhir dari segalanya. Air sungai begitu dingin menusuk tulang. Aku terseret arus, tubuhku terombang-ambing tanpa kendali. Aku mencoba berenang ke permukaan, tapi derasnya aliran membuatku sulit mengendalikan tubuhku. Aku bisa melihat Sandy beberapa meter di depanku, berusaha meraih batu besar di tepi sungai. Randy juga terbawa arus, tubuhnya masih lemas, tapi matanya kini terbuka. Pegang tanganku. Sandy berteriak sambil mengulurkan tangan. Aku mengerahkan seluruh tenaga, mengayuh ke arahnya. Tanganku berhasil meraih batu, tapi tiba-tiba, cengkraman kuat menarik kakiku ke dalam air. Aku terkejut, berusaha menendang sesuatu yang mencengkramku. Saat aku melihat ke bawah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Dua tangan berwarna hitam pekat mencengkram kakiku, jari-jarinya panjang dan kukunya tajam. Dari dalam air, samar-samar aku bisa melihat wajah, bukan wajah manusia,
bukan pula wajah monyet, tapi sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam, matanya kosong, dan kulitnya seperti terbakar. Aku menjerit di dalam air, melepaskan pegangan dari batu. Arus membawaku lebih jauh, sementara tangan itu masih menarikku ke dalam. Aku meronta, mencoba memukul makhluk itu dengan kedua tanganku. Tapi semakin aku melawan, cengkramannya semakin kuat. Di saat aku hampir kehilangan napas, tiba-tiba, sebuah tangan lain menarikku dari atas. Sandy. Dengan tenaga yang tersisa, dia menarikku keluar dari air. Aku terbatuk-batuk, paru-paruku terasa terbakar. Randy juga berhasil mencapai tepian. Tubuhnya terbaring lemas di atas bebatuan. Aku menoleh ke sungai. Makhluk itu masih ada di sana, tapi tidak lagi menarikku. Ia hanya berdiri di dalam air, menatap kami dengan mata kosong. Lalu, perlahan, sosoknya tenggelam, menghilang dalam kegelapan sungai. Aku masih terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sandy duduk di sebelahku, tangannya mencengkeram lututnya. Kita harus keluar dari sini, sebelum mereka datang lagi. Aku mengangguk. Meski tubuh kami kelelahan, kami tahu, ini belum berakhir. Kami masih dalam bahaya. Kami berjalan terseok-seok di tengah hutan yang gelap. Baju kami basah kuyup, tubuh gemetar karena dingin. Nafas kami masih tersengal. Tapi kami tidak punya pilihan selain terus berjalan. Di belakang kami, suara gemerisik terdengar dari pepohonan. Sesuatu masih mengikuti kami. Cepat, kita harus keluar dari hutan ini, bisik Sandy dengan suara bergetar. Aku mengangguk. Di sampingku, Randy masih terlihat lemah, tapi setidaknya dia sudah bisa berjalan sendiri. Hutan ini seperti tak berujung. Bayangan pohon yang menjulang tinggi membuat semuanya terasa lebih gelap, lebih mencekam. Aku merasa seperti berada di dalam perangkap. Setiap langkah yang kami ambil, kami bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari balik semak-semak. Aku dan Sandy langsung berhenti. Jantung kami berdetak lebih cepat. Tawa itu pelan, nyaris seperti bisikan. Suaranya terdengar seperti suara anak kecil. Lalu, dari kegelapan, muncul sesuatu. Sesosok makhluk kecil berjalan keluar dari balik semak-semak. Bentuknya menyerupai seorang anak, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, kulitnya keriput dan berbulu. Tangan kecilnya menggenggam sesuatu, kepala monyet tanpa tubuh, dengan darah masih menetes dari lehernya. Aku ingin menjerit, tapi suara itu tercekat di tenggorokanku. Makhluk itu menatap kami sambil tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Mau bermain denganku? Suaranya lirih, hampir seperti suara bisikan. Randy tiba-tiba berteriak ketakutan dan berlari. Aku dan Sandy langsung mengejarnya, tidak peduli lagi dengan makhluk itu. Kami berlari sekuat tenaga, menerobos semak-semak, melompati akar-akar pohon besar. Di belakang kami, suara tawa itu masih terdengar, semakin lama semakin keras. Lalu, di depan kami, cahaya. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat jalanan beraspal. Aku tak peduli dari mana cahaya itu berasal. Yang aku tahu, kami harus ke sana. Dengan sisa tenaga yang ada, kami berlari menuju cahaya itu. Saat kaki kami menginjak aspal, tubuhku langsung limbung dan jatuh terduduk. Kami berhasil. Kami telah keluar dari hutan terkutuk itu. Tapi, saat aku menoleh ke belakang, di antara pepohonan yang gelap, puluhan pasang mata masih mengawasi kami. Mereka tidak mengejar, tapi mereka juga tidak pergi. Mereka hanya berdiri di sana, menatap kami dalam diam. Aku bisa merasakan bulu kuduku meremang. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Kami masih duduk di tepi jalan, terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Tubuh kami gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang masih menguasai. Mata-mata dari dalam hutan masih menatap kami. Meski mereka tidak bergerak mendekat, keberadaan mereka tetap membuat bulu kuduk kami berdiri. Apa mereka akan mengejar kita? Bisik Randy, suaranya masih bergetar. Sandy tidak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan, lalu menoleh ke arahku. Kita harus pergi dari sini sebelum ada orang yang datang mencari kita. Aku mengerti maksudnya. Jika pemilik pesugihan itu tahu kami berhasil kabur, dia tidak akan tinggal diam. Aku berdiri dengan kaki yang masih lemas, lalu membantu Randy bangkit. Kami mulai berjalan menyusuri jalanan sepi itu, berharap menemukan kendaraan atau seseorang yang bisa menolong kami.
Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin berembus. Hanya langkah kaki kami yang menggema di keheningan malam. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami melihat cahaya dari kejauhan. Sebuah warung kecil dengan lampu redup berdiri di pinggir jalan. Kami saling berpandangan, lalu mempercepat langkah. Saat kami tiba, seorang pria tua sedang duduk di depan warungnya, menghisap rokok dalam-dalam. Dia menatap kami dengan alis mengernyit, mungkin karena melihat kondisi kami yang berantakan. "Kalian dari hutan belakang, ya?" tanyanya dengan suara parau. Aku dan Sandi membeku. "Sudah kuduga, kalian pasti melihat sesuatu di sana," lanjut pria itu sambil membuang puntung rokoknya. Randy, yang sejak tadi masih ketakutan, tiba-tiba bersuara, "Pak, sebenarnya tempat itu apa?" Pria tua itu menghela napas. Dulu, tempat itu adalah kawasan pesugihan. Banyak orang datang ke sana untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kami mendengarkan dengan saksama. Orang yang melakukan pesugihan biasanya harus memberikan tumbal. Bisa hewan, bisa juga manusia. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Makhluk-makhluk yang kalian lihat mungkin adalah jiwa-jiwa yang tidak tenang. Mereka yang dijadikan tumbal, atau mereka yang gagal dalam perjanjiannya. Pria itu menatap kami tajam. "Kalian beruntung masih hidup." Kata-kata itu membuat tubuhku semakin merinding. Kami saling bertatapan. Lalu tanpa berkata apa-apa, kami memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Saat mobil penumpang akhirnya melintas dan kami menaikinya, aku menoleh ke arah hutan untuk terakhir kalinya. Aku bisa melihat siluet sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Dan kali ini, ia tersenyum ke arahku. Kisah ini mengingatkan kita bahwa mencari rezeki harus dilakukan dengan cara yang halal dan diridak oleh Allah. Segala bentuk pesugihan atau perjanjian dengan makhluk gaib hanyalah jalan menuju kesesatan dan kebinasaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268. "Setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha Mengetahui." Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan setan dan selalu berada di jalan yang lurus. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan lebih banyak kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.